Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Widya Safitri dengan NIM 201467 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah pembelajaran Melayu anak usia dini. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan yang melekat pada bangsa sejak dulu dan merupakan kebudayaan Nusantara. Yang paling dominan dalam kebudayaan Melayu adalah persamaan agama, adat, dan bahasa. Nah, selain itu, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya tidak dapat terpisahkan oleh manusia. Nah, menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah sebuah pemikiran, akal budi, atau adat istiadat. Nah, ciri-ciri budaya yaitu dapat dimiliki oleh setiap orang, dapat membentuk perilaku dan sikap, diikuti oleh masyarakat daerah tersebut, mengandung unsur peninggalan sejarah, yang terakhir menjadi unsur kepercayaan dalam daerah yang berkembang. Setiap budaya pasti memiliki permainan tradisionalnya masing-masing. Sama halnya dengan kebudayaan Melayu memiliki permainan tradisional juga. Untuk permainan tradisional Melayu, pembuatannya memakai bahan dan barang-barang sederhana yang banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya seperti kayu yang dibentuk, tongkat kayu, batu bata, dan masih banyak lainnya. Untuk jenis-jenis permainan tradisional Melayu itu ada 3. Yang pertama, permainan yang bersifat strategis seperti permainan galah asin. Yang kedua, permainan yang lebih mengutamakan kemampuan fisik. Nah, seperti permainan bakia ataupun permainan enggrang. Yang ketiga, ada juga permainan yang bersifat untung-untungan seperti bermain yeye. Sebelum kita mengenal permainan tradisional Melayu, alangkah baiknya kita mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional itu ada 3 ya. Yang pertama nilai demokrasi, yang kedua nilai pendidikan, yang ketiga nilai kepribadian. Mari mengenal permainan tradisional Melayu. Yang pertama adalah permainan yeye. Nah, ini jenis permainan anak perempuan yang menggunakan karet gelang di jalin panjang. Untuk jenis permainannya ada banyak sekali ragamnya. Nah, permainan ini masih dimainkan oleh anak zaman sekarang. Untuk permainan yang diputar terlebih dahulu melakukan amplong atau pung untuk memilih kawan, kemudian melakukan sit untuk menentukan siapa yang akan memutar dan siapa yang akan melompat pada saat diputar, dan pemain mulai masuk ke dalam putaran tersebut, maka pemutar harus menyanyikan dalam lagu dan mengiringi permainan tersebut. Selanjutnya ada permainan goli atau guli ya. Nah, permainan rakyat menggunakan guli atau kelereng dengan menggunakan kecerdasan dan ketangkasan yang masih selalu dimainkan anak-anak Melayu di berbagai perkampungan. Guli atau kelereng yang dimainkan adalah semata-mata untuk pengisi waktu senggang, yang mana permainan ini banyak dilakukan oleh anak laki-laki. Nah, biasanya permainan ini dimainkan setengah sampai 1 jam lamanya. Pemain tidak membedakan status sosial. Siapa saja dapat memainkan permainan ini asalkan mematuhi peraturan permainan yang telah ditentukan.
Selain permainan goli, ada juga permainan gasing. Nah, permainan gasing ini hampir ada di semua negeri rumpun Melayu, termasuk juga di Riau dan Kepulauan Riau. Walaupun termasuk permainan yang sudah terbilang tua, permainan ini masih eksis sampai sekarang. Sering dilakukan perlombaan, kompetisi, atau festival gasing, baik di Malaysia ataupun di Indonesia. Nah, sedikit penjelasan mengenai gasing. Nah, gasing ini adalah benda yang terbuat dari kayu, bentuknya bulat seperti buah labu dan bawahnya runcing. Sedangkan bagian atasnya seperti berkepala, berbentuk bulat yang disebut jambul, serta sedikit ada lehernya. Fungsi leher gasing untuk melilit tali pemutar gasing, sedangkan bawahnya yang runcing untuk gasing berputar di porosnya pada satu titik ketika dimainkan di atas tanah ataupun di lapangan yang datar. Untuk perlombaan gasing sendiri itu ada namanya lomba gasing uri, kemudian ada lomba gasing pangkah, kemudian ada lomba main gasing padu. Nah, ternyata gasing ini merupakan permainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Baik, permainan tradisional selanjutnya adalah congkak. Nah, permainan ini sejenis permainan di dalam rumah menggunakan kayu bujur berlubang. Bisa juga dibuat lubang di atas tanah. Buahnya selain kerikil, bisa juga menggunakan buah dari biji saga, biji getah, kulit kerang, atau lokan. Nah, papan congkak biasanya dibuat dari batang kayu yang cukup besar. Nah, jika bermain congkaknya itu di atas tanah, maka hanya digali untuk membuat lubangnya saja. Dalam permainan congkak biasanya terdapat 7 lubang dalam 2 barisan yang saling berhadapan satu sama lain, disebut kampong. Di ujung kampong terdapat sebuah lubang yang lebih besar dan dalam, disebut rumah. Keseluruhan lubang yang terdapat pada setiap papan congklak berjumlah 14 buah kampung dan 2 buah rumah. Ada juga papan congkak yang berisi 9 buah kampung dalam satu barisan, namun rumahnya tetap juga 2. Nah, congklak ini adalah congklak modern, tidak terbuat dari kayu ataupun dibuat langsung di tanah, karena congklak ini berbahan dasar plastik. Nah, begitulah sedikit penjelasan dari beberapa permainan tradisional Melayu. Nah, sangat banyak sebenarnya permainan tradisional Melayu. Akan tetapi, yang mudah dan sering dimainkan oleh anak sekarang adalah permainan yeye, gasing, goli, dan permainan congklak. Karena permainan congklak ini bisa dimainkan di rumah saja. Nah, kesimpulannya adalah setiap budaya pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satunya adalah permainan tradisional. Kita sebagai generasi muda penerus estafet kebudayaan wajib mengetahui khas kebudayaan Melayu. Salah satunya mempertahankan permainan tradisional Melayu agar tidak hilang dimakan oleh waktu.